aplikasikan ke masalah kecepatan. Nah, ketika nanti kita diberikan suatu fungsi kecepatan dan kita disuruh mencari displacement, pada dasarnya displacement itu adalah integral dari kecepatan pada batasan tertentu. Nah, displacement ini apa? Displacement itu adalah perpindahan dari benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu, kayak gitu. Nah, kalau kita diminta untuk menentukan total jarak perjalanan, tadi kalau displacement itu adalah integral dari kecepatan pada batas tertentu, sekarang kalau kita disuruh menentukan total jarak perjalanan, maka kalau kita bicara jarak itu selalu nilainya positif. Maka nanti ketika kita disuruh menghitung total jarak perjalanan, itu adalah integral dari nilai mutlak kecepatan pada batasan tertentu. Nah, nanti aplikasinya seperti contoh di 1.14. Di contoh 1.14 ini ada sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan yang diberikan, yaitu fungsi seperti ini. Satuannya dalam feet per second. Maka di sini ada dua pertanyaan. Pertama, kita disuruh menentukan perpindahannya pada saat T-nya di antara 0 sampai 8. Kemudian yang kedua, kita disuruh menghitung total jaraknya. Nah, ketika kita disuruh menghitung perpindahan sih sebenarnya tidak perlu menganalisa panjang, tinggal integralkan fungsi kecepatan pada batasan yang diberikan, kayak gitu. Namun nanti ketika kita berhadapan dengan soal yang poin B, di sini kita harus hati-hati. Karena apa? Karena prinsipnya tadi total jarak perjalanan, jarak itu dia selalu bernilai positif. Maka kita harus mengintegralkan dari nilai mutlak fungsi kecepatannya. Nah, langsung saja coba kita kerjakan untuk soal ini. Yang poin A, kita disuruh menghitung perpindahannya. Perpindahan tadi dihitung berdasarkan apa? Integral kecepatan. Fungsi kecepatannya siapa ini? 160. Ya, 160 dikurangi dengan 32 T dt. Batasnya di mana? 0. Nah, berarti hasil integralnya apa ini? Apa hasil integralnya? 160 T min 16 T kuadrat. Oke. Batasnya dari 0 sampai 8. Berarti kita substitusikan batasnya jadi apa ini? 160 dikalikan 8 dikurangi 16 dikalikan 8 kuadrat dikurangi. Nah, ini semua suku mengandung T. Nah, padahal T-nya batas bawahnya 0, pasti semuanya akan dikurangi 0. Jadi, berapa itu hasilnya? 160 kali 8 berapa tuh? 8 kali 6 berapa? 48. 1280. Ini 64 dikalikan 16. 128. 1 berapa ini? 4 2 3 6 38 4 6 ya. 42 1024. Ya enggak benar enggak sih hitungan saya nih? Benar ya? 1024. Berapa berarti hasilnya itu? 256. Seperti itu untuk yang poin A. Kemudian kalau yang poin B gimana? Kita diminta untuk menghitung total jarak. Nah, ini harus hati-hati yang poin B ya. Kita harus bisa mengidentifikasi ada nggak fungsi kecepatan ini nanti yang mencapai negatif ketika T-nya berada di antara 0 sampai 8. Ada nggak kira-kira yang di antara 0 sampai 8 VT-nya ini negatif? Ada nggak? Oke, perhatikan dulu intervalnya. T-nya mulai dari mana? 0 sampai 8. Kita perhatikan VT-nya.
kita ya udah track aja dari 0. Kalau V0 kita akan dapat apa? 5 dong. 160 kan? Positif. Positif. Kemudian kalau V1 masih positif kemungkinan. Nah, berarti yang membuat negatif kira-kira berapa? V5 berapa? V5 berapa ini? Ini. 100. 0 ya? 0 ya. Ya. V6 nanti dia nilainya pasti Minus. minus. Negatif. Nah, berarti dia mencapai 0 itu pada saat ini. Nah, ketika seperti itu kita harus memecah nih interval ini. Kita bagi menjadi 2 subinterval. Yaitu jadi berapa? Pemisahnya di sini nih. Berarti dari 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 5. Digabung dengan 5 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 8. Nah, pada interval ini nilai VT-nya apa? Positif. Pada saat apa? Pada saat interval 0. Pada saat interval 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 5. Kemudian VT-nya akan bernilai negatif pada saat apa? Pada saat T-nya berada di antara 5 sampai 8. Nah, padahal tadi kalau kita bicara jarak tadi apa? Integral dari nilai mutlak VT. Berarti gimana itu? Apa itu? Jadi Ya harus dipecah integralnya. Dari mana? Integral 0 sampai berapa? 5 VT. Nah, nilai mutlak dari sesuatu yang positif kan dia sendiri kan ya? Ingat gak? Prinsipnya kayak gini. Kalau kita punya nilai mutlak X itu didefinisikan X itu sendiri ketika X-nya lebih besar sama dengan 0 dan min X ketika X-nya kurang dari 0. Berarti kalau kita gini dulu deh. Sebentar. Sebelum ke sini kita tadi kalau menghitung jarak itu integral dari siapa? Integral dari 0 sampai 8 nilai mutlak VT dt gitu kan ya. Berarti nah, ini tadi ada yang bernilai negatif, ada yang bernilai positif dengan posisinya seperti ini. Berarti ini kita pecah integral 0 sampai 5 nilai mutlak VT dt ditambah dengan integral 5 sampai 8 nilai mutlak VT dt kayak gini. Nah, kemudian ya ini kita substitusikan. Suku pertama ini yaitu integral 0 sampai 5. Pada saat 0 sampai 5 tadi nilai VT-nya positif. Berarti sama saja dengan VT itu sendiri kan? VT itu sendiri siapa? 160 dikurangi 32 T dt. Nah, kemudian pada saat interval 5 sampai 8 nilainya negatif. Kalau negatif, nilai mutlaknya jadi apa? Min negatif dikalikan dengan min 1. Berarti ini jadi apa? Min integral 5 sampai 8 dari VT. VT-nya 160 dikurangi 32 T dt. Kayak gitu. Nah, kemudian ini nanti hitung integralnya seperti apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Berarti ini hasil integralnya apa nih? 160 T dikurangi 16 T kuadrat batasnya dari 0 sampai 5 dikurangi dengan 160 T dikurangi 16 T kuadrat batasnya dari 5 sampai 8. Nanti hitung ya. Bisa kan menghitung itu? Ya, nanti silakan dihitung. Hasilnya harusnya nanti ketika diproses jarak yang ditempuh itu adalah 544. Ya.
Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan?